Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Azhara Nabila, Mutiara Gina, dan Sania Guspa Petria ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi pada vertebrata. Reproduksi hewan vertebrata. Reproduksi pada hewan vertebrata hanya terjadi secara generatif. Terjadinya individu baru didahului dengan adanya peluburan sel kelamin jantan dan betina. Pembuahan pada vertebrata dapat terjadi di luar tubuh, misalnya pada ikan dan katak, dan terjadi di dalam tubuh, misalnya pada reptilia, burung, dan hewan menyusui lainnya. Perkembangbiakan pada vertebrata dapat dibedakan atas 3, yaitu ovipar, hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh makanan dari cadangan makanan di dalam telur, misalnya pada ikan, burung, amfibia. 2. Ovivipar adalah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang di dalam telur saat menetas dan keluar dari tubuh induknya, tampak seperti melahirkan, misalnya pada ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. 3. Vivipar, hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta, misalnya pada manusia dan hewan menyusui lainnya. Struktur sistem reproduksi hewan jantan vertebrata. 1. Pisces. A. Testis berjumlah sepasang digantungkan pada dinding tengah rongga abdomen oleh mesorsium. Bentuknya oval dengan permukaan yang kasar. Kebanyakan testisnya panjang dan seringkali berlobus. Testis berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa yang dialirkan ke saluran sperma atau vas deferens menuju lubang urogenital. Lubang urogenital adalah lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin, sehingga melalui lubang urogenital inilah spermatozoa akan dikeluarkan. 2. Amfibia. A. Testis berjumlah sepasang, berwarna putih kekuningan yang digantungkan oleh mesorsium. Sebelah kaudal dijumpai corpus adiposum terletak di bagian posterior rongga abdomen. B. Saluran reproduksi. Tubulus ginjal akan menjadi ductus afferens dan membawa spermatozoa dari testis menuju ductus mesonervus. 3. Reptilia. Testis berbentuk oval, relatif kecil, berwarna keputih-putihan, berjumlah sepasang, dan terletak di dorsal rongga abdomen. Saluran reproduksi ductus mesonervus berfungsi sebagai saluran reproduksi dan saluran ini akan menuju kloaka. Sebagian ductus Wolff dekat testis bergulung membentuk epididymis. Tubulus mesonephros membentuk ductus afferens yang menghubungkan tubulus seminiferus testis dengan epididymis. 4. Aves. Testis berjumlah sepasang yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Testis berbentuk oval atau bulat. Bagian permukaannya licin terletak di sebelah ventral lobus penis, bagian paling kranial. Disinilah dibuat dan disimpan spermatozoa. Pada burung jantan terdapat sepasang testis saluran reproduksi. Tubulus mesonephros membentuk ductus afferens dan epididymis. 5. Mamalia. 1. Testis. Testis merupakan alat yang menghasilkan spermatozoa. Pada kebanyakan mamalia, testis terletak pada daerah prepubis, merupakan kelenjar tubular, berbentuk bulat lonjong, terdapat sepasang kiri dan kanan. 2. Epididymis. Epididymis merupakan saluran reproduksi jantan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Tiga. Ductus deferens dan ampulla ductus. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan cauda epididymis dan uretra. Vas deferens berjalan ke atas menempel pada corpus epididymis dan salurannya makin lurus. Dekat kaput epididymis makin halus dan bersama dengan pembuluh darah, pembuluh limfe dan urat syaraf membentuk funiculus spermaticus, kemudian masuk ke rongga perut melalui canalis inguinalis. 4. Uretra. Uretra adalah saluran urogenital yang menyalurkan urin dan semen. Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi. Semen terbagi menjadi 2, yaitu sel spermatozoa dan plasma semen.
5. Kelenjar vesikula seminalis. Terdapat sepasang berlobus jelas dan berada di dalam lipatan urogenil, lateral, dan ampula. 6. Kelenjar prostat. Kelenjar ini terletak mengelilingi uretra dan terdiri dari dua bagian, yaitu badan prostat dan prostat disseminata. 7. Kelenjar Koper. Terdapat sepasang berbentuk bulat dan kompak berselubung tebal. 8. Skrotum. Skrotum adalah kantong testis, berfungsi sebagai peredam kejut apabila ada benturan fisik, juga sebagai pelindung terhadap temperatur lingkungan. 9. Penis. Penis adalah organ kopulasi jantan, membentuk secara dorsal di sekitar uretra dari titik uretra di bagian pelvis dengan lubang uretra eksternal pada ujung bebas dari penis. Pada hewan mamalia, terdapat dua tipe penis, yaitu tipe fibroelastis, selalu dalam keadaan agak kaku dan kenyal. Tipe kedua yaitu tipe vaskuler. Pada waktu tidak ereksi, penis terasa lunak. Struktur sistem reproduksi hewan betina vertebrata. 1. Pisces. Ovarium merupakan tempat dihasilkannya sel telur atau ovum. Berbentuk longitudinal, letaknya internal dan berjumlah sepasang. Tergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaraan mesofaria di bawah atau di samping gelembung gas. Gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar dan berbentuk longitudinal. Berat ovarium saat matang dapat mencapai sekitar 70% dari berat tubuh ikan. Ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut, atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. 2. Amfibi. Ovarium berjumlah sepasang pada sebelah kranialnya. Dijumpai jaringan lemak berwarna kuning, baik ovarium maupun corpus adiposum berasal dari plika gametalis, masing-masing gonalis dan plasgonalis. Ovarium digantungkan oleh mesovarium. Saluran reproduksi oviduk merupakan saluran yang berkelok-kelok. Oviduk dimulai dengan bangunan yang mirip corong, dengan lubangnya yang disebut dengan oksum abdominal. 3. Reptilia. Ovarium berjumlah sepasang, berbentuk oval dengan bagian permukaannya benjol-benjol. Terletak tepat di bagian ventral kolumna vertebralis. Saluran reproduksi oviduk panjang dan bergelung. Bagian anterior terbuka ke rongga selom, sebagian ostium, sedang bagian posterior bermuara di kloaka. Dinding bersifat glanduler. Bagian anterior menghasilkan albumin yang berfungsi untuk membungkus sel telur, kecuali pada ular dan kadal. Bagian sebagai sel gland akan menghasilkan cangkang kapur. Telur akan menetas di dalam tubuh induk betinanya, namun makanannya diperoleh dari cadangan makanan yang ada dalam telur. Reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium. Ovum kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka. 4. Aves. Pada burung betina, hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovarium didekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Selain pada burung elang, ovarium aves yang berkembang hanya yang kiri dan terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Saluran reproduksi oviduk yang berkembang hanya yang sebelah kiri. Bentuknya panjang, bergulung, dilekatkan pada dinding tubuh oleh mesofilling dan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian anterior adalah infundibulum yang mempunyai bagian terbuka yang mengarah ke rongga selom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. 5. Mamalia. Ovarium tertinggal di dalam cavum abdominalis yang mempunyai dua fungsi, sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur dan sebagian organ endokrin yang mensekresikan hormon kelamin betina. Umumnya, ovarium kanan lebih besar daripada ovarium kiri karena secara fisiologik lebih aktif. Oviduk atau tuba fallopi merupakan saluran kelamin paling anterior, kecil berliku-liku dan terasa keras-keras, seperti kawat terutama pada pangkalnya. Ontogoni dari gonad dan saluran reproduksi. Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual sekunder.
Gonad adalah organ yang memproduksi sel kelamin. Pada pria, gonadnya adalah testis, dan pada wanita, gonadnya adalah ovarium. Secara umum, kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pada laki-laki dan perempuan sangat berbeda, baik dari segi struktur fisiologis, kandungan, dan jumlah hormon yang dikandungnya. Kelenjar kelamin pada betina. Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pada betina adalah sebagai berikut. 1. Estrogen yang dihasilkan oleh folikel graf. Fungsinya merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. 2. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum, perkembangan dan pertumbuhan kelenjar air susu. Kelenjar kelamin pada jantan. Kelenjar kelamin jantan menghasilkan hormon testosteron yang dihasilkan dari testis atau gonad jantan yang berfungsi merangsang pertumbuhan. Laki-laki mempunyai sepasang testis yang terdapat dalam skrotum. Testis gonad jantan terbentuk memanjang dan mengandung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaraan mesokrium. Pada chondrites testis yang satu lebih besar dari testis lainnya. Testis tersusun dari folikel-folikel tempat spermatozoa berkembang. Ukuran gonad dapat mencapai 12% atau lebih dari bobot tubuhnya. Kebanyakan testis berwarna dan halus pada psikoroisi. Testisnya tegak. Testis berdiri atas ribuan saluran atau tubul sperma. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.